Masjid Al-Amriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata puji, puja, syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa dipisah dengan derap langkah kita dan detak-detak jantung kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Setiap detakan jantung adalah nikmat Allah tabaraka ta'ala. Darah yang mengalir dengan lancar di pembuluh darah kita adalah nikmat Allah tabaraka ta'ala. Bahkan kedipan mata adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut? Maka bersyukurlah dan beristighfarlah atas kelalaian kita dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu puji dan puja Allah tabaraka wa ta'ala, dan beradablah dengan Allah sehingga kita tidak berkeluh kesah kepada Ar-Rahman Ar-Rahim yang senantiasa memberikan segalanya untuk kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita kembali memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan kecuali dalam kondisi dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, secara umum orang akan tertarik untuk mendengar kunci keberhasilan orang-orang sukses, kunci bagaimana mereka berada di level tertinggi dalam kehidupan dunia. Apa kunci keberhasilan mereka dan apa kunci kesuksesan mereka? Bahkan nasihat dari orang di belakang layar, dari perusahaan-perusahaan besar, bukunya dibeli, kalimat-kalimat nasihatnya dicatat dan disebarluaskan. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan sosial kita, dan itu banyak sekali di sosial media kita, lalu bagaimana dengan nama besar Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala? Beliau berada di tingkat tertinggi dalam pencapaian dunia. Yang beliau pegang bukan perusahaan, beliau adalah khalifah.
Beliau adalah al-imam, beliau ulama besar, beliau mujtahid mutlak, tingkatan tertinggi di tengah-tengah para ulama dan di tengah-tengah dunia ilmu. Dan di waktu yang sama beliau adalah khalifah, pemimpin tertinggi umat yang memimpin berbagai macam wilayah umat Islam pada saat itu. Beliau bisa menggabungkan beliau bisa menggabungkan antara kepemimpinan dunia dan kepemimpinan ilmu dan akhirat, dua bidang besar yang hanya segelintir orang yang bisa mendapatkannya. Ada banyak orang sukses di dunia tapi dia tidak sholat jamaah, dia tidak bertauhid kepada Allah, bahkan dia melakukan kesyirikan dan tidak percaya kepada Allah. Dan uniknya banyak umat sangat terinspirasi dengan kata-kata mutiaranya. Kalau itu bisa menginspirasi kita, lalu bagaimana dengan nama besar berikut ini? Saya rasa tidak ada orang sukses pada hari ini yang lebih sukses daripada Umar bin Abdul Aziz. Silakan cek betapa luas kekuasaan beliau pada saat beliau menjabat sebagai khalifah. Ini baru nama besar, ini baru orang sukses. Dan bagaimana keimanan dan ketakwaan mereka, ketakwaan dan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, marilah kita dengar apa kiat sukses di dunia dan di akhirat yang disampaikan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah menasihati seseorang. Kunci sukses, rahasia di balik keberhasilan beliau. Beliau mengatakan, usika bitaqwallah, aku nasihatkan engkau, aku wasiatkan engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa yang artinya menggabungkan antara keikhlasan dan kebenaran. Alladzi la yuqbal ghairuha, karena selain ketakwaan tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Itu kata beliau. Selain ketakwaan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secapek apapun kita, seletih apapun kita, sebesar apapun pengorbanan kita dalam hidup, kalau dasarnya bukan ketakwaan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan nasihat kosong, ini nasihat berasal dari surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Yang diterima oleh Allah adalah karyanya orang yang bertakwa, amalnya orang yang bertakwa, ibadahnya orang yang bertakwa, salatnya orang yang bertakwa, puasanya orang yang bertakwa. Orang yang mengerjakan sesuatu karena keikhlasan dan di atas kebenaran, selebihnya nggak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanya yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, wala yurham illa ahluha. Lalu beliau melanjutkan bahwa tidak ada yang disayangi oleh Allah kecuali orang yang bertakwa. Tidak ada yang dicintai oleh Allah kecuali orang yang bertakwa. Tidak ada yang disayang oleh Allah kecuali orang yang bertakwa. Sebesar apapun kesuksesan seseorang, sebanyak apapun kekayaan seseorang, setinggi apapun posisi seseorang, kalau dia tidak bertakwa, maka itu bukan tanda Allah mencintai dia, itu bukan tanda Allah menyayangi dia, itu istidraj, itu diulur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jatuhnya semakin sakit. Karena berbeda rasa sakit ketika seseorang jatuh dari lantai 1 dengan seseorang jatuh dari lantai 30 dalam kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat
76, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz, nama besar ini, seseorang yang berada di tingkat tertinggi dalam kehidupan dunia dan tingkat tertinggi di dalam ilmu, beliau mengatakan tidak ada yang disayang oleh Allah kecuali orang yang bertakwa. Beliau berbicara seperti ini bukan seperti seorang guru yang berada di kelas. Beliau bicara seperti ini sebagai seorang praktisi yang sudah menyelami kehidupan dan berada di level tertinggi, maka ucapannya layak untuk diperhitungkan, karena ini ucapan seorang juara di atas para juara, dan itu yang dicari oleh orang-orang pada hari ini. Kalau sekedar teori dan tidak ada karya, tidak ada pembuktian, semua orang bisa mengucapkan kalimat hikmah, apalagi dengan AI pada hari ini. Tapi beliau beda. Beliau rintis karya beliau dari awal dan beliau sampai ke puncak kekuasaan. Beliau khalifah dan beliau katakan, jangan pernah berpikir yang disayang oleh Allah adalah sebatas orang yang punya jabatan. Jangan pernah berpikir yang disayang oleh Allah sebagai sebatas orang yang punya kekuasaan atau orang yang punya uang. Yang disayang oleh Allah adalah yang memiliki ketakwaan, kata beliau. Dan beliau berbicara sebagai orang yang punya pengalaman dalam kehidupan. Wala yuthibu illa 'alaiha. Lalu beliau mengatakan, dan tidak ada yang diapresiasi, tidak ada yang mendapatkan pahala, tidak ada yang mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita mengerjakan sesuatu di atas ketakwaan, kita beramal sesuatu di atas ketakwaan, kita beribadah di atas ketakwaan, kita berkarya di atas ketakwaan, kita bekerja di atas ketakwaan, kita membangun sebuah bisnis di atas ketakwaan, kita bekerja sebagai employee di atas ketakwaan. Itu yang akan diberikan pahala oleh Allah. Maka apabila kita bekerja tanpa ketakwaan, maka dari pagi sampai sore tidak ada pahala sama sekali untuk kita. Sebulan kita jungkir balik di weekdays, tidak ada pahala untuk kita. Bahkan jangankan bekerja, kita sholat tanpa ketakwaan, niat kita ria atau niat kita terpaksa, atau sholat Jumat hanya sebuah rutinitas bekanan, maka tidak ada pahala bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Lalu beliau menutup kalimat nasihat beliau dengan pesan yang sangat dalam. Beliau mengatakan, fa innal wa'idhina biha katsir wal 'amilina biha qalil. Beliau menyampaikan, yang berbicara tentang ketakwaan banyak, hadirin. Yang menasehati tentang pentingnya takwa, dalil-dalil tentang ketakwaan ada banyak orang. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga orang. Yang memberikan tips-tips ketakwaan tidak terhitung jumlahnya, ada banyak orang, kata beliau. Wal amilina biha qalil, tapi yang benar-benar menjalankan, yang benar-benar mengimplementasikan, yang benar-benar menerapkan, yang benar-benar menumbuhkan ketakwaan di dalam hidupnya sedikit, kata beliau. Enggak banyak. Enggak semua orang yang bicara ketakwaan dia adalah ahli takwa. Tidak semua orang yang mengatakan hati-hati atau tinggalkan kemaksiatan, dengan mudah dia tinggalkan kemaksiatan ketika di depan mata. Tidak semua orang yang mengatakan kerjakan perintah Allah, lalu dia kerjakan perintah-perintah itu di hadapannya. Lihat bagaimana seorang expert dan seorang yang berpengalaman berbicara.
Beliau bicara tentang realita. Fa innal wa'idhina biha kathir, yang bicara tentang ketakwaan, yang ceramah tentang ketakwaan, yang khutbah tentang ketakwaan itu banyak, tapi yang mengamalkan itu sedikit. Yang mendengarkan nasihat ketakwaan itu banyak, tapi setelah mendengarkan lalu keluar dari masjid lalu mengamalkan sedikit. Ma'asyiral muslimin, sedikit. Wa qalilun ma hum, betapa sedikitnya orang-orang seperti itu. Sebuah penutupan yang harusnya membuat kita berpikir dan menampar hati kita. Apakah kita termasuk golongan yang banyak itu dalam tanda kutip, atau kita termasuk golongan yang sedikit itu dalam tanda kutip? Ada banyak suami bisa menasihati istri dan anak-anaknya, kita harus bertakwa, tapi hanya sedikit suami yang benar-benar menjadi suami yang bertakwa kepada Allah. Ada banyak ayah dan ibu ketika bicara di hadapan anak-anak lalu dia mengangkat tema takwa, tapi hanya sedikit ayah dan ibu benar-benar bertakwa di depan dan di belakang anak-anaknya. Ada banyak pemimpin atau banyak orang yang besar di perusahaan atau di lingkungan masyarakat lalu bicara ketakwaan, atau bahkan di mimbar-mimbar masjid seperti ini bicara ketakwaan, tapi nggak banyak yang benar-benar mengamalkan. Ini pelajaran mahal bagi kita semua, termasuk yang berbicara, untuk berusaha menyelaraskan antara lisan dan perbuatan. Dan tidak ada yang sempurna, ma'asyiral muslimin. Bukan syarat menjadi orang bertakwa menjadi pribadi yang sempurna. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa menjadi orang bertakwa adalah ketika pahala kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Itu sebuah rahmat Allah kepada kita. Standarnya atau batasnya bukan menjadi orang yang sempurna, tapi menjadi orang yang memperjuangkan ketakwaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita pasti terjatuh, ma'asyiral muslimin. Karena itulah yang dikatakan baginda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi sabda ini tidak berhenti dan tidak titik sampai di sini. Beliau melanjutkan dengan sabdanya, wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari orang-orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka marilah kita renungkan, apakah kita termasuk yang banyak tersebut, atau justru kita menjadi orang-orang yang sedikit itu? Sedikit orang yang bertakwa, sedikit orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, betapa sedikitnya mereka. Begitu juga ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan sebaliknya, silakan buka mushaf hadirin sekalian. Ketika Allah menyebutkan tentang mayoritas manusia, justru konteksnya tidak positif, ma'asyiral muslimin. Maka ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Dan begitulah kehidupan. Orang-orang sukses selalu minoritas, para juara itu selalu minoritas. Tidak ada juara itu mayoritas. Yang ranking-ranking dari kita sekolah selalu itu semua minoritas. Nggak ada yang ranking-ranking itu mayoritas. Itulah kehidupan, dan itulah sunatullah dalam kehidupan. Pemenang itu selalu sedikit, pemenang itu selalu minoritas. Maka tanyalah diri kita, apakah kita termasuk yang minoritas atau kita termasuk yang mayoritas dalam konteks ini? Maka jadilah minoritas, yang artinya bertakwa kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beramal soleh kepada Rabbul Alamin. Lalu jadilah pribadi-pribadi yang baik. Karena sekali lagi, tidak perlu susah-susah untuk menjadi pribadi yang buruk. Tidak perlu belajar kalau hanya untuk menjadi orang yang durhaka, hanya untuk menjadi seorang pemaksiat, hanya untuk menjadi penghuni neraka. Tidak perlu. Makanya ulama mengatakan, laisal ajab man halaka kaifa halak. Tidak ada yang mengejutkan ketika seseorang itu gagal dan binasa, dan bagaimana dia bisa gagal. Wa innamal ajab man naja kaifa naja. Yang mengejutkan dan mengagumkan adalah ketika seseorang itu berhasil dan bagaimana kunci keberhasilannya.
marilah kita tingkatkan dan perbaiki ketakwaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimina al madhlumina fi Filastin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.